Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan tentunya tetap harus semangat belajar karena kali ini kita akan mempelajari tentang gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Ini merupakan materi pembelajaran untuk kelas 8 semester ganjil. Oh iya, perkenalkan, nama saya Vika Aisyah Munif. Salam kenal ya. Yuk langsung saja kita mulai. Kompetensi dasarnya 3.4 menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran PBL, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Adapun tujuan LKPD setelah melakukan pembelajaran dengan media LKPD kali ini, diharapkan siswa dapat menemukan rumus gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui garis, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Yuk kita ingat kembali, persamaan garis lurus adalah suatu fungsi yang akan berbentuk garis lurus apabila digambarkan ke dalam. Jawabannya adalah koordinat kartesius. Selanjutnya, garis lurus memiliki nilai kemiringan suatu garis yang dinamakan gradien. Bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX ditambah C, dengan M sebagai gradien dan C sebagai konstanta. Selanjutnya, ada permasalahan awal. Banyak tenaga kerja laki-laki berusia lebih dari 20 tahun yang bekerja di suatu kota bertambah secara linear. Pada tahun 1980, sekitar 600 laki-laki berusia di atas 20 tahun yang bekerja. Pada tahun 2000, jumlah ini meningkat menjadi 800. Berapa banyak tenaga kerja laki-laki di kota tersebut pada tahun 2015? Sekarang kita mulai ke kegiatan siswa. Langkah yang pertama, tulis hal yang dapat diketahui dari permasalahan awal. Pada permasalahan awal tadi diketahui, pada tahun 1980 sekitar 600 laki-laki berusia di atas 20 tahun yang bekerja. Di dalam permasalahan awal juga diketahui, pada tahun 2000 jumlah ini meningkat menjadi 800. Selanjutnya, langkah yang kedua, tulis hal yang ditanyakan dari permasalahan awal. Pada permasalahan awal tadi, hal yang ditanyakan adalah banyak tenaga kerja laki-laki di kota tersebut pada tahun 2015. Langkah yang ketiga, temukan dua titik yang bisa didapatkan dari permasalahan awal dan beri nama kedua titik tersebut dengan A dan B dengan koordinat X dan Y. Misalkan, X sama dengan tahun dan Y sama dengan banyak tenaga kerja. Dari permasalahan awal diketahui pada tahun 1980 sekitar 600 laki-laki berusia di atas 20 tahun yang bekerja. Sehingga kita dapatkan titik A dengan X-nya 1980 dan Y-nya 600. Selanjutnya diketahui pada tahun 2000 jumlah ini meningkat menjadi 800. Sehingga kita dapatkan titik B dengan X-nya 2000 dan Y-nya adalah 800. Langkah yang keempat, gambarkan kedua titik tersebut pada koordinat kartesius. Selanjutnya, hubungkan kedua titik A dan B hingga membentuk suatu garis lurus dan beri nama garis tersebut garis A. Langkah selanjutnya, bayangkan sebuah segitiga siku-siku yang sisi miringnya adalah garis A dan lukislah menggunakan ballpoint dengan warna tinta yang berbeda. Langkah yang ketujuh, tentukan panjang sisi tegak segitiga dengan mengurangi Y2 dengan Y1. Panjang sisi tegak sama dengan 800 dikurangi 600 sama dengan 200. Langkah selanjutnya, tentukan panjang sisi mendatar segitiga dengan mengurangi X2 dengan X1. Panjang sisi mendatar sama dengan 2000 dikurangi 1980
Jawabannya adalah 20. Langkah selanjutnya, sekarang bandingkan panjang sisi tegak dengan sisi mendatarnya. Panjang sisi tegak yang sudah kita hitung tadi adalah 200 dan panjang sisi mendatarnya adalah 20. Langkah yang ke-10, jika panjang sisi tegak segitiga dihitung dengan mengurangi Y2 dengan Y1, serta panjang sisi mendatar segitiga dengan cara mengurangi X2 dengan X1, bagaimana perbandingan panjang sisi tegak dengan panjang sisi mendatarnya? Nilai perbandingan itulah yang dinamakan gradien atau nilai kemiringan garis. Panjang sisi tegak per panjang sisi mendatar sama dengan pengurangan Y2 dengan Y1. 800 dikurangi 600 per pengurangan X2 dengan X1. 2000 dikurangi 1980 sama dengan 10. Langkah selanjutnya, jika diketahui dua titik lainnya yang dilalui oleh garis yang sama, yaitu titik C dengan X-nya 1985 dan Y-nya 650, dan titik D dengan X-nya 1995 dan Y-nya 750. Berapakah gradiennya? Kita hitung perbandingan panjang sisi tegak dengan panjang sisi mendatarnya. Panjang sisi tegaknya dihitung dari 750 dikurangi 650. Panjang sisi mendatar didapatkan dari selisih X2 dengan X1. Sehingga panjang sisi mendatar 1995 dikurangi 1985. Sehingga didapatkan gradiennya adalah 10. Selanjutnya, apakah hasil yang didapatkan pada nomor 10 dan 11 sama? Karena nomor 10 dan 11 sama-sama menghasilkan gradien yang sama, yaitu 10, sehingga jawabannya adalah ya, sama. Dari langkah-langkah yang sudah kita kerjakan bersama-sama tadi, didapatkan kesimpulan rumus mencari gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui garis adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Jika diketahui dua titik lain yang dilalui oleh garis yang sama, maka memiliki gradien yang... Nah, pada langkah-langkah tadi, kita sudah mencoba menghitung gradien dari dua titik lain yang dilalui oleh garis yang sama. Dan kita mendapatkan hasil yang sama. Sehingga jawabannya adalah sama. Sekarang kita masuk ke penyelesaian masalah awal. Misalkan ada sebanyak X orang pada tahun 2015 sehingga dengan menggunakan konsep gradien diperoleh M sama dengan X dikurangi 800 dibagi dengan 2015 dikurangi 2000. Karena garis lurus yang ditinjau sama, maka gradiennya juga pasti sama. Kita substitusi nilai M dengan gradien yang sudah kita dapatkan, yaitu 10. Sehingga 10 sama dengan X dikurangi 800 dibagi 15. Jika kita kalikan dengan 15, sehingga menjadi 150 sama dengan X dikurangi 800. Sehingga kita dapatkan nilai X sama dengan 950. Dari sini kita dapatkan penyelesaian dari masalah awal. Jadi, banyak tenaga kerja laki-laki di kota tersebut pada tahun 2015 adalah 950 orang. Agar lebih jelas lagi, di sini ada soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan secara mandiri. Selamat mengerjakan ya. Terima
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam mempelajari gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.